Uh, jadi berkenaan dengan kondisi fisik dan permasalahan lingkungan di lahan gambut. Itu akan saya mulai dengan pemahaman tentang lahan gambut. Apa itu lahan gambut? Kenapa lahan gambut itu begitu spesial? Spesial bukan di tingkat lokal saja, di tingkat petani, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Jadi ini, lahan gambut itu dibentuknya lama, jadi sekitar 3.000 sampai 24.000 tahun. Itu dimulai dari ini tumbuh, ada danau-danau dangkal, kemudian tanaman yang tumbuh di pinggir danau ini secara perlahan beradaptasi untuk tumbuh ke bagian tengahnya. Dan kalau ini asal dipertahankan keadaan tergenang, jadi tidak ada drainase, maka dekomposisi bahan organik akan berjalan dengan pelan, sehingga bahan organik akan menumpuk secara perlahan. Lama-kelamaan akan terbentuk lapisan gambut dan tanaman yang tumbuh semakin banyak, dan termasuk pohon. Biasanya kalau ininya terlalu dalam danaunya, maka pohon-pohon ini biasanya tidak terlalu bagus pertumbuhannya. Tapi kalau ini dangkal, sehingga akar tanaman bisa menembus ke lapisan mineral, atau seandainya gambut ini disebut sebagai gambut topogen, jadi ada aliran sedimen dari bukit di sekitarnya ke gambut, maka ada pengkayaan dari tanah gambut tersebut, sehingga dimungkinkan tumbuh pohon-pohon yang cukup besar seperti kayu besi dan sebagainya. Dan lama-kelamaan apabila keadaan terdrainase ini terpelihara, dapat dipertahankan, itu akan terbentuk apa yang disebut sebagai dom gambut. Jadi ini yang cembung seperti ini disebut sebagai dom atau kubah gambut. Nah, ini kubah gambut ini bisa sekitar 3 sampai 10 meter, tetapi juga ada yang tidak pernah terbentuk kubahnya, jadi dia tetap datar. Dan biasanya semakin tinggi kubah ini bagian yang tidak subur. Kalau bagian yang di sini, apalagi di pinggir, itu lebih. Nah, kalau di drainase ini banyak gambut itu di drainase sekarang untuk berbagai perlu. Malah di beberapa kota seperti di Palangkaraya, kotanya dari kebanyakan pada banyak tempat. Jadi ini memberikan gambaran diameter dari kubah ini bisa antara 15 meter, belum ditemukan tanah mineral di bawah ini, jadi bisa lebih dari 15 meter. Kalau di drainase ini keadaan yang tadinya jenuh air, ya jadi kalau di drainase ini berubah menjadi aerobic condition, dengan demikian akan terjadi peningkatan aktivitas mikroba peromba. Peningkatan aktivitas tersebut menghasilkan CO2 sebagai gas rumah kaca. Dalam keadaan begini dia menghasilkan CO2 juga, tapi jumlahnya sedikit, dan juga ada metan CH4 yang keluar. Konon menurut ini sketsa ini dari Susan Page, katanya dalam beberapa dekade ini nanti si domnya ini akan habis, sehingga dia sampai kepada tingkat
yang tidak bisa lagi di-drain. Bisa di-drain kalau digunakan metode pumping, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Belanda sana beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lalu. Luas lahan gambut Indonesia sekitar 15 juta hektar, itu terutama tersebar di pantai timur Sumatera. Yang terbanyak itu sebenarnya Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Di pantai barat ada sedikit di Aceh, di Sumatera Barat dan Bengkulu. Di Kalimantan hampir semua provinsi ada, tapi Kalimantan Timur tidak terlalu banyak. Yang banyak selatan dan barat. Papua ada di Papua dan Papua Barat. Jadi lahan gambut itu adalah, jadi ada lahan gambut, yaitu lahan yang berada di atas tanah gambut tentunya. Tanah gambut itu sendiri disebut, kalau dalam klasifikasi tanahnya, mungkin tidak banyak yang belajar ilmu tanah ya, itu disebut sebagai histosol, histis atau itu jaringan, jadi tanah yang terbentuk dari jaringan tumbuhan terutama, atau disebut juga organic soil, karena tanahnya itu terdiri dari bahan organik. Dia menyimpan karbon minimal 18%, dan itu bisa sampai 60%. Itu artinya bahwa sebagian besar di tanah ini adalah bahan organik yang terdekomposisi sebagian. Ini gambar lahan gambut yang sudah didrainase. Dia bisa disebut sebagai tanah gambut kalau ketebalannya minimal 50 cm. Jadi kalau dibor, begini bentuknya. Ini gambut yang belum matang, ini yang sudah matang, ini gambut yang sudah di bagian dasarnya transisi ke tanah mineral. Jadi ini ada liat. Tapi kalau di tempat tertentu, misalnya di Kalimantan Tengah, ini malah pasir kuarsa banyak di bagian bawah ini. Jadi di lahan gambut itu, kalau dia di drainase, emisi CO2-nya akan meningkat dengan tajam. Nah, CO2 itu apa? CO2 itu gas yang ini adik-adik sebenarnya nggak ada bapak ibu. Yang adik-adik keluarkan waktu bernapas, itu dari yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah CO2. Dan itu juga dikeluarkan oleh mobil, misalnya dikeluarkan oleh kebakaran, dan yang kita bicarakan sekarang adalah dikeluarkan oleh gambut yang terdrainase ini. Di sini juga ada sedikit keluar CO2, tetapi lebih banyak di saluran ini, lebih banyak metana. Dalam pelaporan emisi gas rumah kaca itu digunakan, kadang-kadang ada orang yang menggunakan mengekspresikan emisi itu dalam karbon, jadi berapa ton karbon per hektar per sekian luas areal, atau juga bisa dalam CO2, karena kalau dia menjadi gas rumah kaca terpenting dari pembakaran senyawa karbon adalah CO2. Nah, kalau kita ingin merubah C ke CO2, nah jadi misalnya dikatakan bahwa 1 ton karbon itu teremisi. Nah, kalau 1 ton karbon teremisi itu artinya bahwa yang teremisi itu adalah sekitar ekuivalen dengan 3,66 ton CO2. Itu berasal dari berat molekul CO2 yang 42, yaitu C12, oksigen 16, jadi 2 kali 16, tambah 12 adalah 42. 42 bagi 12, 3,66. Jadi ini angka yang perlu diingat kalau Bapak Ibu nanti
tugas untuk mengamati mengamati emisi gas rumah kaca. Ya harus tahu, harus kenal dengan karbon, harus kenal dengan karbon dioksida. Jadi ini lahan gambut itu apa saja perannya? Dia mempunyai peran lingkungan dan peran ekonomi. Jadi bukan produksi pertanian saja, tapi peran ekonomi, perkantoran, perumahan, itu juga peran ekonomi. Tapi yang terpenting yang kita bicarakan adalah untuk tempat berproduksi komoditas pertanian. Perannya untuk lingkungan, dia itu penting sebagai penyimpan air pada musim hujan dan kemudian mendistribusikan air secara perlahan pada musim kemarau. Tadi sudah disebutkan bahwa sebagian besar komponennya adalah bahan organik, dan dalam bahan organik itu sekitar 50%-nya adalah karbon. Dia juga tempat hidup berbagai fauna dan flora khas gambut, atau disebut juga dia itu penting untuk biodiversity atau keanekaragaman hayati fauna dan flora. Nah, masalahnya kalau ini ditingkatkan, jasa lingkungannya dipertahankan, pada umumnya fungsi ekonominya tidak optimal, atau sebaliknya kalau fungsi ekonominya dioptimalkan, maka sebagian jasa lingkungannya akan hilang. Jadi kebijakan dari pemerintah atau saran dari kita orang penelitian, bagaimana supaya kita bisa mencari yang tidak terlalu mengorbankan jasa lingkungan, namun produksi pertanian dan jasa ekonomi lainnya bisa dioptimalkan juga. Ini bagaimana kalau lahan tersebut berupa hutan. Nah, kalau dia berupa hutan, biasanya emisi gas rumah kacanya rendah, kerentanannya terhadap kebakaran rendah, dan keanekaragaman hayatinya tinggi biasanya. Namun manfaat sosial dan manfaat ekonominya mungkin rendah, karena orang hanya bisa mengekstrak misalnya durian hutan di lahan gambut atau buah-buah tertentu atau damar dan sebagainya. Tetapi kalau dijadikan sebagai farming industry, misalnya untuk perkebunan atau untuk hutan tanaman, itu emisinya akan berubah menjadi sedang sampai tinggi. Dia mungkin cukup rentan terhadap kebakaran karena ada drainase. Namun tidak tinggi tentunya, karena kalau sudah berubah menjadi lahan pertanian tentu akan dijaga oleh petaninya. Keanekaragaman hayatinya akan rendah karena kebanyakan sistemnya adalah monokultur yang kita lihat sekarang, dan ada yang cukup tinggi keanekaragaman hayati kalau kita bisa menerapkan sistem agroforestry atau wanatani, atau yang sekarang sering disebut adalah paludiculture. Paludiculture itu ya kita bisa bertani tapi jangan di drain, jangan dibangun kanal-kanal. Dan banyak gambut kita itu terdegradasi, berproduksi tidak, dia tidak berupa hutan. Jadi ini yang jadi cukup masalah sekarang. Sekitar 1/3 dari 15 juta hektar lahan gambut, ya minimal sekitar 3-4 juta hektar, itu ditumbuhi oleh semak belukar. Jadi dia lahan gambut yang terdegradasi, yang emisi gas rumah kacanya sedang sampai tinggi, dan dia sangat rentan terhadap kebakaran. Keanekaragaman hayatinya bisa cukup tinggi, tetapi untuk apa tidak mendatangkan manfaat ekonomi. Jadi manfaat sosial dan ekonominya sangat rendah, dan bahkan manfaat ekonomi bisa negatif kalau dia terbakar. Itu kalau sudah musim kemarau,
Bandara Palembang dan Bandara Supadio di Pontianak itu sering tidak bisa beroperasi karena kabut asap. Dan juga di Pekanbaru sering orang tidak bisa ke kantor karena asap terlalu kental. Nah, tahun ini tahun yang mungkin cenderung La Nina di tahun basah, jadi mungkin masalah kebakaran tidak terlalu menonjol. Apa yang menyebabkan peningkatan ini emisi gas rumah kaca pedalan gambut? Tadi sudah saya sampaikan di awal pada sketsa tadi, tetapi bisa di-list adalah pembukaan hutan gambut, pembakaran lahan, drainase, pemupukan. Kalau pemupukan ini terutama yang menjadi concern adalah pupuk nitrogen, karena dia menghasilkan gas nitrus oksida, N2O, NOx, dan sebagainya. Jadi dia meningkatkan emisi CO2, dan kalau dia teremisi, itu dia akan turun permukaannya. Turunnya permukaan itu disebut sebagai subsidensi atau subsidence. Nah, subsidensi ini sendiri terdiri dari pemadatan. Jadi kalau dia sudah di drain, dia itu cenderung memadat. Kemudian cenderung terkonsolidasi. Jadi terkonsolidasi maksudnya unsur-unsur dari gambut tersebut mendekat satu sama lain, dan ditambah emisi dari gambut ini dalam bentuk CO2. Jadi memang hilang betul massa dari gambut kalau sudah teremisi. Jadi dari subsidence ini mungkin yang teremisi bisa separuhnya, bisa lebih, bisa 80% naik ke atmosfer. Akibat dari emisi itu terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan penyusutan atau subsidence gambut. Ini saya mencoba selesai dalam 5 menit lagi supaya ada diskusi. Ini sifat fisiknya, kadar airnya sangat tinggi, dia bisa menyimpan air sampai 13 kali berat keringnya. Berat volumenya, ini mungkin pengertian ini teman-teman yang sudah mengambil course dari mata pelajaran ilmu tanah bisa memahami ini. Tapi kalau sosial ekonomi mungkin tidak, tapi itu pada dasarnya adalah berat kering per volume dari tanah gambut tersebut. Subsiden berjalan cepat bila gambut di drainase dan lajunya sekitar 2 sampai 10 cm per tahun. Jadi ini misalnya ini sekitar dalam 7 atau 8 tahun lalu turun 80 cm. Jadi setahunnya pada lokasi ini di Riau sekitar 7 sampai 8 cm. Jadi memang melajunya sangat tinggi sehingga tiang pengukur ini pada saat dibangun tiangnya, permukaan gambut di sini kemudian sudah turun sangat jauh ke bawah. Dan gambut itu karena berat jenisnya sangat rendah, dia tidak kuat menahan beban, sehingga sering kita lihat pohon sawit, pohon karet, dan sebagainya seperti ini merunduk atau leaning kata orang sono. Sifat kimianya pH-nya sangat rendah, 3 sampai 5 unit pH. Kemudian kandungan hara sangat rendah, baik unsur makro maupun mikro. Jadi pemupukan kalau kita memelihara suatu tanaman sangat penting. Kandungan karbon tadi 12 sampai 15%, dan yang sangat umum adalah sekitar 40 sampai 55 atau bisa sampai 65. Cadangan C sangat tinggi, itu per hektar per kedalaman 1 meter itu berkisar antara 460 sampai 800
ton, sedangkan ada gambut yang sampai 10 meter. Nah, kalau kita contohkan ketebalan gambutnya 3 meter saja, maka stok atau cadangan karbonnya sekitar 1.200 sampai 2.100 ton dalam 1 hektar. Digunakan untuk berbagai keperluan. Saya belum pernah ke gambut di Sumatera Selatan, ya, mudah-mudahan dalam proyek ini akan ke sana. Tapi saya sering ke Kalbar dan ke Riau, ke Jambi dan ke Sumatera Utara serta Kalimantan Tengah. Jadi hampir semua tanaman bisa ditanam di sana. Ini sayur kangkung, jagung, pecah ya apa namanya, lobak, tomat dan sebagainya. Kemudian ini buah naga juga bagus, walaupun buah naga ini sebenarnya kaktus itu tanaman padang pasir sebenarnya. Ini motoa, pepaya dan seterusnya, nanas, dan yang paling ngetop, yang paling banyak di dalam berita adalah kelapa sawit. Dan banyak juga kegagalan di lahan gambut, dan ini kalau dia sudah seperti ini, semak belukar itu sering terbakar. Jadi untuk menurunkan emisi, kita itu strateginya prioritas pengembangan lahan pertanian, ya kalau bisa kita hindari lahan mineral. Dan kita perlu menjaga kelestarian hutan gambut alami dan hutan primer. Kemudian kalau sudah terlantar dan terdegradasi, ya perlu kita rehabilitasi menjadi areal konservasi, menjadi paludiculture. Jadi paludikultur ini adalah, saya ulangi, cara bertani di lahan gambut atau di lahan rawa tanpa menggunakan drainase. Ini nanti keluar dalam ujiannya. Lahan bisa ke lahan pertanian dan lahan HTI atau lahan sawah. Tapi kalau ini diungkap di forum yang umum, itu banyak kita diserang. Jadi karena ini merupakan hal yang sensitif. Menurut saya secara teori ini oke, karena dibandingkan dengan lahan gambut terlantar yang semak belukar yang mudah terbakar, sebenarnya lahan pertanian itu lebih aman. Dan kalau emisi dari dekomposisinya bersama, tetapi emisi dari kebakaran jauh akan lebih tinggi pada lahan-lahan yang ditutupi semak belukar. Dan kita perlu memilih jenis tanaman yang toleran terhadap permukaan air tanah dangkal. Jadi kalau bisa, kalau nanam tanaman pertanian, jangan yang memerlukan drainase yang terlalu dalam. Atau kalau drainasenya sudah terlanjur dalam, kita gunakan sekat kanal supaya muka air tanahnya jadi naik sampai setinggi mungkin, tetapi tidak menurunkan produksi tanaman. Nah, berarti sudah selesai ini saya. Ini ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini nanti tolong adik-adik tulis dalam awards atau apa, nanti dikirim ke Mbak Ariska atau ke siapa. Perlu dicantumkan nama tentunya. Jadi yang pertama, sebutkan apa saja fungsi lingkungan lahan gambut. Yang kedua, apa proses yang terjadi bila hutan gambut dibabat dan didrainase. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan subsidence. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan paludiculture. Kelima, bagaimana cara menurunkan laju emisi dan risiko kebakaran lahan gambut. Nah, itu saya mau memperlihatkan satu spreadsheet. Jadi apa saja yang biasa kita hitung dari lahan gambut ini. Jadi yang biasa dihitung itu adalah
tapi waktunya tidak cukup. Cadangan karbon itu pasti sangat penting. Berapa karbon yang disimpan oleh lahan gambut. Ini ada contoh. Jadi kalau ketebalan gambutnya 220 cm, BD-nya pada lapisan pertama 0,15, ini 0,13 dan sebagainya. Kandungan karbonnya sekian persen. Lalu ini adalah rumus untuk mencari kerapatan karbon. Ini tidak keluar di ujian karena tidak cukup waktu. Volume, jadi ini kerapatan karbon itu adalah perkalian BD dengan kandungan C. Kemudian untuk masing-masing kedalaman itu perlu kita cari volumenya. Jadi volume ini 0,4 meter ketebalan dikali 1 hektar. 1 hektar itu kan 100 kali 100 meter. Jadi ini volumenya. Lalu stok karbon untuk lapisan 0,40 itu adalah 40 dikali kerapatan karbon. Hasilnya 270. Nanti dari lapisan pertama sampai akhir yang dijumlahkan, maka di sini jumlah stok C-nya per hektar dari permukaan sampai 220 cm ini adalah sekitar 1.550 ton. Jadi ini sangat tinggi, karena di hutan primer saja itu mungkin hanya sekitar 200 ton karbon di dalam jaringan tanaman. Yang kedua yang sering diukur juga adalah emisi CO2 karena terbakarnya jaringan tanaman. Jadi terbakarnya pohon, ini tidak akan saya terangkan. Nanti kalau kita bisa berinteraksi lebih banyak di Palembang atau di mana, itu akan saya terangkan. Emisi karena terbakarnya lapisan gambut. Ini mudah, kalau dibaca sendiri juga gampang diikuti. Emisi dari dekomposisi gambut, jadi berapa laju dekomposisi gambut. Biasanya kalau di IPCC, katanya kalau ditutupi kelapa sawit, itu laju emisinya 40 ton CO2 per hektar tahun. Ini saya berikan contoh 45 ton. Jadi 45 ton ini luas lahan 7.000 hektar. Kemudian yang ditanya adalah berapa jumlah emisi dalam 25 tahun. Jadi ini tinggal mengalihkan. Itu kita punya 12 menit. Nanti latihan untuk beberapa pertanyaan tadi tolong dikirim entah kapan, tergantung nanti Mbak Ariska. Saya ikuti saja. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi kita punya waktu 10 menit Mbak Ariska sebelum sampai ke Mas Setiari. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Nggak dengar. Ini Mbak Ariska ya? Ya. Ini di chat. Ini ada komentar dampak yang signifikan terhadap lingkungan khususnya pada lahan gambut pada emisi GRK ketika lahan gambut banyak dikelola dan dilakukan pembuatan drainase. Ya, benar demikian. Tetapi ada beberapa kabupaten yang lahannya dominan gambut, jadi mereka terpaksa menggunakan itu. Walaupun banyak juga yang jadi orang melebar ke lahan gambut karena mungkin tidak ada pilihan, atau mungkin juga karena mudah mendapatkan perizinan dan sebagainya. Namun sekarang sudah semakin sulit. Ada Inpres nomor 5 tahun 2019, itu kan sudah tidak boleh lagi
Bupati mengeluarkan izin baru untuk kegiatan ekonomi di lahan gambut. Ini ada satu lagi. Oh enggak, ini dari Mbak Nova. Yang intinya, apakah ada perbedaan karakter antara gambut di Kalimantan dengan gambut yang ada di Sumatera? Lalu apa yang menjadi ciri khas gambut? Jadi kalau di permukaan hampir sama saja. Ini menurut berbagai literatur dan juga yang pernah saya lihat, yang sering saya amati adalah yang di Sumatera. Itu pada umumnya bagian bawahnya adalah liat. Nah, konon di Kalimantan Tengah, apalagi kalau gambutnya jauh ke pedalaman, itu di dasar gambut di tanah mineral di bawahnya itu kuarsa, karena dia tidak terjadi, dia di pedalaman tidak terjadi pengkayaan liar dari sungai-sungai di sebelahnya. Jadi itu yang menyebabkan dia itu lebih banyak kuarsa. Kemudian ini ada perbedaan karakter. Dari Ahwansyah, dampak yang signifikan terhadap khususnya pedalang gambut pada juga sebelah kaca. Ya, ini sudah saya baca tadi. Apakah kanalisasi merupakan salah satu langkah baik dalam proses pengairan atau pembasahan lahan gambut sepanjang tahun? Jadi kanal itu, jadi harus dibedakan istilah kanal blocking. Kanal blocking itu sudah ada kanal terus dikasih sekat kanal atau tabat kanal. Jadi kalau sudah terlanjur di kanal, biasanya orang membangun sekat kanal agar muka air tanahnya naik. Tetapi kalau kanal itu memang menyebabkan terjadinya drainase. Setiap kegiatan yang menyebabkan terjadi drainase akan menyebabkan emisi CO2-nya meningkat. Jadi ya sebaiknya kalau tidak harus masuk ke lahan gambut, ya jangan dibangun kanalnya. Kalau sudah dibangun kanal, ya bisa dengan sekat kanal, tetapi tingkat efektivitas dari sekat kanal itu masih lebih rendah dari kalau tidak dibangun sama sekali kanalnya. Jadi kalau sudah terlanjur, ya apa boleh buat. Lahan gambut itu pH-nya rendah. Jika kita gunakan untuk pertanian, bukankah kita harus menaikkan pH dengan cara pengapuran? Apakah dengan lahan yang luas secara ekonomi ini sangat efektif? Nah, jadi untuk mengatasi pH yang rendah, pendekatan yang terbaik yang pertama itu adalah dipilih tanaman yang toleran terhadap pH rendah. Karet misalnya itu toleran. Kelapa sawit cukup toleran, tetapi orang sering menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Dolomit kan mengandung Ca dan Mg. Jadi kalau digunakan dolomit atau kalsit untuk menaikkan pH dari 4 menjadi 6 itu ya akan habis berton-ton. Tapi kalau digunakan misalnya hanya 1 ton per hektar untuk tujuan memupuk dengan Ca dan Mg itu biasa dilakukan. Dan itu hanya sekali 2 tahun atau sekali 3 tahun. Jadi bukan untuk mengapuri tanah gambut. Kalau dikapur itu akan sangat tinggi kebutuhannya. Maksud saya kalau dikapur dalam rangka meningkatkan pH. Jadi tanaman yang adaptif. Kemudian kalau itu karena memang kalsium dan magnesium di tanah gambut itu rendah, selain perlu dipupuk juga perlu diberi pupuk kapur. Jadi diberi pupuk kalsium dan pupuk magnesium. Ini
mohon izin koreksi. CO2. Oh ya, ini. Ya, sama, angka kita sama. Saya tadi berapa angka saya? 42 ya. Kalau 42 angka saya ya salah. Jadi terima kasih atas koreksinya. Ya, jadi sininya benar, sininya mungkin saya salah tadi. Saya nggak ingat. Kemudian dampak yang signifikan terhadap lingkungan, apalagi ya? Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan karakter antar gambut Kalimantan? Ya, saya rasa itu ada lagi nggak yang belum saya tanggapi? Saya punya waktu 4 menit lagi. Terima kasih Pak Fahmudin untuk paparannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang cukup menarik, Pak. Boleh saya bacakan? Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Sumantri. Jadi intinya adalah Sumantri tertarik dengan penjelasan tentang paludiculture. Lalu apakah sudah ada contoh paludiculture yang berhasil jika diterapkan di Sumatera Selatan? Yang bisa diterapkan di Sumatera Selatan begitu, Pak? Ya, ada gagasan misalnya sagu ya. Tapi sagu kalau gambutnya dalam juga dia tidak bagus. Sagu, nipah, kemudian ada tanaman kehutanan yang penghasil damar, saya lupa namanya. Dan juga bisa aquaculture sebenarnya. Aquaculture ya beternak ikan. Namun sekarang ini yang menjadi kendala hasil dari hasil tanaman yang dengan aquaculture belum sekompetitif yang konvensional. Jadi belum sekompetitif sawit, sayuran. Sedangkan sawit, sayuran emisinya tinggi. Belum kompetitif dalam arti nilai ekonominya. Jadi kalau nilai ekonomi sawit itu coba lihat bahwa dia dipanen sekali 10 hari atau sekali 2 minggu, tidak perlu mengolah tanah dan umurnya 20 sampai 25 tahun dan penggunanya banyak sekali untuk minyak, untuk kosmetik. Itu mbak-mbak ini yang banyak yang pakai kosmetik dari sawit juga saya rasa, atau sabun misalnya. Dan juga sekarang digunakan untuk biofuel, bahan bakar terbarukan. Jadi ini di berbagai kalangan environmentalis itu banyak desakan untuk mempercepat penerapan polyculture. Sebenarnya nggak masalah. Misalnya kalau sagu bisa dinaikkan produksinya, kemudian bisa dicari penggunaannya. Itu starch dari sagu itu kan bisa untuk makanan, bisa juga untuk bioetanol. Jadi dia berpotensi sebenarnya. Namun merubah apa yang sekarang sudah established dari sawit misalnya ke etanol dan starch itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu dulu Mbak Ariska. Ada mungkin bisa satu lagi kalau ada satu lagi yang belum. Ya, jadi Pak ini dari Elvira Belinda. Jadi pertanyaannya pemupukan merupakan salah satu penyebab naiknya emisi CO2. Sedangkan pemupukan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi bagaimanakah solusinya Pak? Ya, jadi kalau dalam inventarisasi gas rumah kaca nasional, itu semuanya dihitung perluasan areal. Sebenarnya tidak adil kalau perluasan misalnya untuk Indonesia terjadi emisi N2O sekian juta ton per tahun. Yang penting juga dilihat adalah dengan sekian juta ton tersebut, berapa hasil yang bisa dicapai. Kalau kita meningkatkan penggunaan pupuk, emisi meningkat. Tapi
di samping itu terjadi proporsi peningkatan hasil yang lebih tinggi. Itu justru seharusnya oke. Walaupun ini orang melihat pokoknya Anda dalam ini di tingkat nasional mengemisikan sekian, gitu. Jadi dia tidak melihat berapa intensitas emisi. Jadi yang perlu juga dilihat adalah intensitas emisi. Maksudnya berapa emisi untuk menghasilkan produk sekian ton misalnya, atau berapa emisi untuk menghasilkan energi dari biodiesel sekian. Jadi tentu kita harus meningkatkan produktivitas tanaman dan kita tidak harus khawatir apabila kita dengan meningkatkan pemupukan kita bisa meningkatkan hasil dan dengan meningkatkan hasil itu kemungkinan besar kita bisa menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca. Nah, itu itu pengertian dasar, mudah-mudahan bisa diserap sebagian. Tetapi dari pertanyaan yang saya baca di chat ini dan dari yang dibacakan oleh Mbak Rizka tadi, kelihatannya adik-adik ini mempunyai pengetahuan yang cukup. Jadi saya senang melihat itu dan terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Setiari Marwanto. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Setiari Marwanto dari Balai Penelitian Tanah juga. Saat ini saya mendapat tugas untuk memberikan pelatihan mengenai bagaimana aksi mengumpulkan data-data di lapangan di lahan gambut kita. Nah, sebelumnya nanti saya tahu bahwa adik-adik ya, saya boleh sebut adik-adik ini, itu saya tadi mengikuti terus diskusi ini dan pendapat saya ini luar biasa peserta pada hari ini karena sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang bagus mengenai pengelolaan lahan gambut. Sehingga nanti seandainya para peserta merasa bahwa media chat nanti itu masih kurang memuaskan, boleh dipotong di saat saya menyampaikan materi, sehingga nanti biar terakomodir pertanyaannya. Insya Allah saya bisa menjawab. Maaf, saya akan share bahan materinya. Sebentar tadi mana ya ini. Oke. Baik, para peserta, adik-adik, mbak-mbak sekalian, saat ini saya akan mempresentasikan judulnya ada pengamatan emisi dan faktor lingkungan di gambut. Materi kali ini itu mencakup pendahuluan, kemudian pengukuran curah hujan, kedalaman muka air tanah atau MAT ya. Nanti mungkin di slide-slide yang berikutnya saya tidak akan menyebut muka air tanah karena terlalu panjang, jadi saya akan hanya menyebut MAT sehingga semoga penyebutan MAT ini tidak membuat bingung. Tapi kalau bingung silahkan unmute kemudian langsung diinterupsi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran subsidensi maksud saya. Kemudian selanjutnya ada pengukuran emisi gas rumah kaca. Saya juga membuat singkatan dengan GRK atau gas rumah kaca. Jadi saya memiliki keyakinan kuat bahwa pengukuran seperti ini itu sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu adik-adik sekalian di sini. Saya mungkin sifatnya akan mengulang dan menegaskan lagi nanti untuk aspek-aspek yang kecil, tetapi saya
yakin sekali bahwa aspek yang kecil itu akan malah itu yang akan membuat akurasi data ini menjadi bagus. Kita ingat bahwa kesalahan kecil entry data itu biasanya kita istilahkan dengan gigu atau gaigu atau jaiju, enggak tahu saya. Yang itu artinya adalah garbage in, garbage out. Artinya kalau sampah yang dimasukkan, maka nanti yang keluar juga sampah. Sehingga dalam pelatihan ini diharapkan nanti data-data yang yang dimasukkan atau direcord itu bukan berupa sampah, tetapi sesuatu yang memang bernilai tinggi, sehingga nanti output atau kebijakan yang dihasilkan juga akan menjadi akurat juga. Nah, seperti juga saya analogkan kalau misalkan ban mobil itu jalan, tetapi tiba-tiba ada kesalahan kecil seperti bocornya ban itu pasti tidak akan besar, tapi sangat kecil. Tetapi yang kecil itu menyebabkan mobil akhirnya tidak bisa jalan. Nah, seperti ini proses pengambilan data kita di lapangan, bahwa nanti hal yang kecil itu perlu kita perhatikan. Meskipun kita sudah ahli di pengukuran lapang, tetapi setidaknya kita makin memperbaiki kerja kita. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Pak Famudin sebelumnya, bahwa lahan gambut itu tadinya itu memiliki peran sebagai penambah C dari atmosfer, dari biomasanya ya, melalui proses asimilasi, meningkatkan biomasa, kemudian dia terbentuk di lahan gambut cekungan, sampai akhirnya menjadi lahan gambut yang kita kenal sekarang. Nah, itu merupakan stok karbon yang luar biasa besar. Tetapi seiring dengan perubahan penggunaan lahan, itu menyebabkan yang selalu diikuti oleh drainase, itu menyebabkan terbentuknya lapisan oksidik di gambut dan menyebabkan emisi. Dalam hal ini yang satu adalah CO2 karena yang lebih gampang, dan memang CO2 adalah gas rumah kaca yang paling besar yang teremisi ke atmosfer. Nah, adik-adik, yang kita akan bahas ini adalah parameter lingkungan yang mempengaruhi emisi CO2. Dalam hal ini adalah curah hujan, kemudian nanti ada juga suhu, tetapi suhu tidak dikaji secara khusus di sini. Kemudian muka air tanah juga. Nah, yang kemudian jelas adalah emisi CO2 yang kita ukur menggunakan metode tertentu nanti. Nah, faktor-faktor lingkungan ini yang paling banyak berpengaruh terhadap pelepasan CO2 ke atmosfer. Nah, kita masuk ke bab pengukuran curah hujan. Nah, curah hujan yang akan kita monitor di lapangan itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, yang seperti yang dipegang oleh Ibu ini ya. Beliau itu ini yang logam di depan Ibu ini itu kita namakan sebagai ombrometer atau rain gauge ombrometer. Kemudian Ibu ini memegang form isian lapang, itu yang dia akan menulis catatannya. Kemudian yang sebelah tangan kiri ini adalah gelas ukur, kemudian dia membuka keran. Sebelumnya keran ini itu digembok atau dikunci, kemudian beliau pas mau mengukur itu dibuka, kemudian keran dibuka untuk menampung air hingga ketinggian maksimal 25 mm, volume maksimal maksud saya. Kemudian setelah 25 mm tercapai, itu ditutup, diisi, kemudian jika lebih dari 25 mm itu dilakukan pengulangan berikutnya, kemudian dijumlah pada hari itu. Nah, ini dilakukan setiap hari, di mana kita tahu bahwa hari itu pernah terjadi hujan di hari tersebut. Jika tidak, kita cukup nanti ada prosedurnya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, ini adalah skema dari rain gauge ombrometer. Saya jelaskan bahwa yang pertama adalah terdiri dari corong dengan luas tertentu yang dapat dilepas dari bagian badan alat. Nah,
biasanya corong ini memiliki luas 100 cm persegi. Itu nanti kita bisa dicek, tetapi lebih baik tetap dicek ketika di lapangan bahwa mulut kita bisa tahu pi d kuadrat, seperempat pi d kuadrat, rumus penghitungan luas, atau pi r kuadrat itu bisa kita lakukan. Saya yakin sudah ahli ya untuk menghitung luasnya. Kita cek saja apakah benar itu adalah 100 cm. Jika tidak, itu merupakan informasi yang sangat berharga bagi kita untuk supaya tidak mudah percaya dengan yang di state di pustaka-pustaka. Nah, biasanya ini adalah 100 cm persegi luasnya. Kemudian dipasang ketinggiannya ini sekitar 120 cm dari permukaan tanah. Dan ini yang bagian atas ini bisa dilepas, itu fungsinya untuk supaya jika ada material padat yang berpotensi untuk mengganggu itu kita bisa dengan cepat bersihkan. Kemudian ini bagian yang lepas ini berbentuk corong supaya tidak mudah terevaporasi atau menguap airnya. Jadi begitu air masuk itu masuk ke tabung ini ya melalui sebuah kerucut kecil sehingga air terjebak di tabung penampung ini, dan ketika kondisi panas itu air tetap berada di tabung ini karena dia tidak mudah untuk lepas lagi ke atmosfer. Nah, tabung ini sudah dihitung sedemikian rupa sehingga mampu menampung jumlah curah hujan harian rata-rata di daerah tropis. Kemudian kran itu untuk mengeluarkan air dari dalam bak ke gelas ukur itu biasanya dikunci supaya tidak gampang bergerak jika kesenggol binatang atau anak kecil dan sebagainya, sehingga harus digembok. Ketika itu tidak digembok kemudian tersentuh sehingga netes, nah itu menjadi masalah bagi kita, sehingga setiap kali kalau tidak diukur itu dalam posisi yang digembok. Kemudian kaki yang berbentuk silinder itu bisa dipasang supaya mulut yang paling atas dari ombrometer ini itu memiliki jarak 120 cm dari permukaan tanah. Dan pondasi ini bisa berupa kayu maupun bisa berupa beton. Kemudian siapkan juga nanti gelas ukur penakar dengan skala ukur 0 sampai 25 mm. Kemudian syarat-syarat pemasangan ombrometer ini ya jelas kita berkepentingan, kita bersama berkepentingan ya untuk menentukan posisi ombrometer ini bersama-sama, tetapi seandainya COVID ini masih terus belum mereda isu COVID ini, kemungkinan juga travel kita ke lapangan menjadi terhambat sehingga jelas Bapak, Ibu, adik-adik ini akan melakukannya sendiri. Jadi ketika memiliki informasi ini paling tidak kita sudah tahu untuk memilih lokasi. Yang pertama adalah penakar hujan itu harus dipasang pada lapangan terbuka tanpa ada gangguan seperti pohon, bangunan, atau juga mungkin ada kabel dan antena yang melintang di atasnya, karena itu bisa menghalangi air masuk ke ombrometer tersebut. Kemudian jarak yang terdekat antara pohon atau bangunan dengan penakar hujannya itu adalah 1 kali tinggi pohon. Itu bisa dikira-kira kita, sehingga pada intinya bahwa hujan yang datang itu tidak terhalang oleh apapun di atasnya. Kemudian yang kedua, ada penakar hujan itu tidak boleh dipasang pada tanah yang miring, puncak bukit, karena dan di atas dinding atau atap. Jadi mentang-mentang nanti harus terbuka, ya udah deh, nanti ombrometernya saya taruh di atap saya aja biar tidak ada penghalang di atasnya. Itu juga nggak boleh, karena jelas atap itu pasti tinggi dan pasti tingginya di atas 120 cm, sehingga itu akan menyebabkan kesalahan pengukuran baik di atas atap atau dinding dan sebagainya. Kemudian tinggi penakar hujan dari permukaan corong itu sampai permukaan tanah ada 120 cm, itu harus dihitung betul, dan ini adalah standar untuk semua ombrometer.
Nah, ini kalimat terakhir adalah bukaan keran itu diberi kunci atau gembok sebagai pengaman, seperti yang alasannya yang sudah saya jelaskan barusan tadi. Kemudian ini cara pengamatan ombrometer yang pertama adalah yaitu nomor 1, pengamatan untuk curah hujan itu harus dilakukan tiap pagi. Itu jam 7 waktu setempat. Itu harus standar dilakukan. Kemudian yang kedua adalah buka kunci gembok dan letakkan gelas penakar hujan di bawah keran seperti yang ibu-ibu itu lakukan ya di awal tadi. Beberapa slide sebelumnya ada ibu yang membuka keran seperti itu caranya. Kemudian tampung air di dalam gelas ukur, kemudian catat di kartu hujan. Kemudian yang ketiga, jika curah hujan diperkirakan melebihi 25 mm, itu dilakukan secara bertahap dan dicatat jumlahnya. Pembacaan air di gelas ukur dilakukan tepat pada dasar meniskusnya. Meniskus itu adalah bagian yang cekung, Bapak Ibu. Bagian yang cekung sehingga sifat air itu ketika berada di menempel di sebuah benda itu adhesinya kuat sehingga menimbulkan bentuk meniskus atau cekung seperti yang gambar di sebelah ini ada bentuk air yang kita lihat berada di dalam tabung. Ini untuk menghindari kesalahan paralaks ya. Kesalahan paralaks itu kesalahan yang diakibatkan karena perbedaan kecil, karena sudut yang kecil ini ya. Kemudian karena keterbatasan juga oleh visual kita, kemampuan visual kita untuk melihat, sehingga disepakati bahwa untuk pembacaannya itu tepat dilakukan di dasar meniskus tadi. Sehingga kita bisa memperkirakan yang di sini, misalkan ini adalah 1 mm, kemudian 1,5 mm, maka yang di sini adalah tepat kita bisa memperkirakan meskipun tidak ada skalanya. Itu yang digaris titik-titik merah itu 1,25 mm. Ini angka yang contoh saja. Biasanya setengah, 1, 1,5, 2 itu biasanya ada angkanya tertera di tabung ukur. Tetapi jika tidak ada angkanya dan dia berada di antara 2 garis skala, itu kita bisa memperkirakan sendiri. Kemudian bagaimana jika dia itu lebih kecil dari 0,5 mm, itu artinya bahwa meniskus atau air itu sangat sedikit sehingga dia berada di dasar belum menyentuh ke skala pertamanya. Nah ini seperti yang ditunjukkan di garis-garis merah itu juga kita bisa melakukan prediksi atau kira-kira juga jika di antara posisi meniskus itu ada di setengah skala, itu kita prediksikan sekitar 0,25 mm. Begitu Bapak Ibu untuk yang untuk mengurangi kesalahan paralaks tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini, jika tidak ada hujan, itu beri tanda strip pada kartu keras, pada kartu hujan. Nah ini penting, kita harus hafalkan juga simbol-simbol ini. Ada strip, ada X, itu artinya beda-beda. Jadi jika ini tidak dikuasai dan kita berbeda, itu akan menyulitkan nanti pada saat pembacaan atau interpretasi di analisis datanya. Jadi jika tidak ada hujan, itu artinya strip pada kartu hujan. Jadi jika form itu dibawa kemanapun tempat, itu orang akan sepakat bahwa strip itu artinya tidak ada hujan. Tetapi jika hujan ada, tetapi tidak bisa dilakukan pengukuran karena mungkin cuacanya sangat ekstrim. Jadi hujan dengan petir yang berkilat-kilat sehingga akan sangat beresiko untuk melakukan penelitian pada pengukuran saat itu. Boleh ditunda dan seharian penuh ya. Kemudian kita sehingga kita miss untuk atau tidak dapat melakukan pencatatan. Itu boleh dilakukan diberikan tanda X. Itu juga berlaku seandainya terjadi bencana alam, kemudian yang intinya adalah force major, yaitu keadaan yang di luar kendali kita. Nah itu padahal di situ hujan,
harus kita ukur, tetapi karena kondisi force majeure tadi, artinya kita terpaksa meninggalkan pada hari itu, tetapi harus dikasih tanda X. Jadi semua orang nanti juga akan sepakat bahwa X ini adalah ada hujan, tetapi tidak bisa diukur karena kondisi force majeure. Kemudian nomor 9, hasil pengukuran berupa volume air dibagi luas corongnya. Jadi yang di gelas ukur tadi itu sebenarnya sudah menunjukkan ketinggian ketinggian air hujan. Jadi pada prinsipnya yang di gelas ukur tadi adalah volume. Kemudian corong tadi yang saya bilang biasanya 100 cm persegi itu adalah luas. Satuannya adalah cm persegi. Kalau volume, satuannya adalah centimeter kubik atau pangkat 3. Sehingga ketika kita bagi antara volume dan luas corong tersebut, maka kita dapatkan ketinggian curah hujan. Sehingga misalkan nih, air hujan yang tertampung itu sebanyak 170 mili atau 170 cm kubik, dan luas corong ada 100 cm persegi, dan biasanya memang 100 cm persegi. Nanti kita cek lagi di lapangan. Itu artinya curah hujannya adalah 100 cm kubik per 100 cm persegi sama dengan 1,7 cm atau 17 mm. Demikian cara pembacaannya. Kemudian biasanya juga itu yang menjadi hal yang biasanya terjadi di lapangan itu keran itu biasanya juga mengalami kebocoran, tetapi kita biasanya tidak sadar itu karena keran biasanya posisinya kecil sehingga sering tidak mendapat perhatian. Padahal ini penting karena biasanya juga kesenggol binatang di lahan sehingga itu menyebabkan kerusakan. Sehingga ini sangat penting untuk kita lakukan. Jika keran itu bocor, maka yang bisa langsung kita lakukan ada dengan cara menambal, baik itu nambal manual, beberapa di toko besi dan bangunan itu tersedia ya biasanya alat-alat untuk menambal logam-logam tersebut, bisa berupa lem ataupun bisa berupa bahan padat seperti timbal tersebut. Kemudian kalau kondisinya kering tidak ada hujan itu ya kadang-kadang kita perlu untuk membilasnya sehingga material-material padat itu bisa terbuang, bisa bersih di dalam ombruma tersebut. Kemudian gelas ukur juga karena lama tidak kita pakai, kita simpan terus karena lama tidak hujan juga ya, sehingga kadang-kadang itu juga lumutan atau kotor sehingga perlu kita sekali waktu untuk membersihkannya. Sehingga kalau gelas ukur itu sampai kotor itu akan mempengaruhi volume yang terukur. Kemudian rumput di sekitar tempat penakar itu juga dibersihkan untuk supaya tidak mengundang kehadiran binatang maupun kalau rapi kita juga lebih senang untuk bekerja di ombruma tersebut. Demikian untuk materi pertama itu jika tidak ada pertanyaan itu saya ucapkan langsung selamat mengucur curah hujan di lapangan. Tentu saja kami terbuka untuk menerima pertanyaan dan konsultasi atau diskusi lebih tepatnya terhadap pengukuran curah hujan ini. Nah, ini ada beberapa materi, mungkin saya akan lanjutkan saja karena waktunya juga sudah terus. Materi selanjutnya adalah pengukuran kedalaman muka air tanah ya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di foto ini ada dua orang itu memegang yang kita sebut sebagai pipa PVC, itu ujungnya itu dibungkus oleh kain net. Nah, ini akan kita masukkan ini ke dalam gambut. Kemudian dinding-dinding di pipa PVC ini itu kita lubangi atau kita sayat dengan gergaji juga bisa. Pada prinsipnya kita akan memberikan lubang
sehingga air bisa masuk dengan lancar, tetapi material padat tetap tidak bisa masuk, sehingga lubangnya paling kecil dan merata dari bagian yang masuk ke dalam gambut. Ini kita sebut sebagai sumur pantau muka air tanah. Apa itu? Gambarnya seperti yang kita lihat bersama di kanan ini. Ini lubang bagian atas dan bawah ini sama-sama lubang, sehingga untuk mencegah yang material padat yang berada di bawah ini bisa masuk, itu kita sengaja membungkusnya pakai kain net atau kain kasa nyamuk itu, sehingga material padatnya tidak bisa masuk ke dalam pipa ini, sehingga yang kita harapkan itu hanya airnya saja yang berada di pipa ini. Jadi yang kita pakai itu biasanya di lapangan itu adalah yang 4 inch atau 4 inch ukurannya, kemudian panjangnya 3 meter atau menyesuaikan dengan kondisi kedalaman di lokasi. Jadi kalau gambut pendek itu biasanya juga tidak akan sepanjang ini, tetapi jika gambut yang dalam juga pasti akan membutuhkan pipa yang lebih dalam dari ini. Itu pentingnya untuk identifikasi di awal, sehingga kita tahu benar kedalaman gambut sampai substratum, sehingga kita bisa memutuskan nanti ke panjang pipa yang akan kita beli, yang akan kita pasang itu berapa meter. Kemudian bagian bawah pipa tadi dibungkus ya. Kemudian setengah meter bagian atas pipa itu berada di permukaan gambut. Jadi kita sisakan setengah meter di atas ini supaya eye catching ya, mata bisa melihat. Kemudian kita juga siapkan ini tutup di atasnya. Ini kebetulan karena di lapangan itu sering minum aqua botol, sehingga aqua botol itu bisa kita gunting untuk menjadi penutup pipa ini. Harapannya itu supaya air hujan tidak masuk secara langsung melalui pipa di atasnya ini. Kemudian syarat-syarat pemasangan itu kita juga mempertimbangkan jarak drainase dan tanaman pokok. Ini nanti kita sepakati bersama ya, akan berapa meter dari drainase. Kemudian yang jelas itu harus berada di antara tanaman pokok, tidak boleh mendekat. Itu karena nanti kita khawatirkan akarnya itu nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi lebih baik adalah di tengah-tengah jarak tanam, seandainya ini dipasang di perkebunan monokultur. Seandainya ditanam dipasang di hutan pun kita juga harus menjauh dari pokok batang hutan. Kemudian juga dipasang di lokasi yang datar, tidak ada penghalang di bawah gambut. Itu bisa kita lakukan dengan bantuan bor gambut duluan. Sehingga nanti kalau misalkan ada kayu di bawahnya, itu kita bisa geser lagi. Sehingga pada intinya tidak ada hambatan atau gangguan di bawah permukaan gambut itu. Kemudian batas pipa dengan gambut itu cukup solid, sehingga gampang diukur dengan mistar. Kemudian caranya itu cukup sederhana, adik-adik, mbak-mbak sekalian. Ini artinya saya yakin yang lain itu sudah paham ya. Jadi kita akan pakai tongkat kecil ya, tongkat kecil bisa dari bambu, bisa dari kayu. Ini gambar ini menunjukkan bahwa si pipa sumur pantau itu sudah terpasang dengan bagus di gambut. Kemudian yang hijau ini adalah gambutnya, kemudian yang biru ini adalah airnya. Itu skemanya seperti itu. Kemudian yang coklat garis memanjang ini adalah sticknya atau tongkat yang terbuat dari bambu atau kayu yang mudah menyerap air, sehingga ketika itu menyentuh air itu ada jejaknya, ada bekasnya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengukuran dengan mistar. Jadi ini visual itu cukup tricky juga sebenarnya di lapangan, tetapi pengalaman saya selama ini tidak mengalami hambatan berarti di lapangan. Artinya bahwa pada saat pengukuran muka air tanah ini, itu tongkat itu kita masukkan ke dalam pipa, kemudian kita tentukan sampai benar-benar menyentuh air secara visual.
Dan itu meskipun gelap kondisinya, tetapi sampai saat ini kita masih bisa memantau pada ketinggian 1,5 meter lebih dengan teknik visual seperti ini. Jadi saya kira tidak menjadi masalah yang berarti di lapangan. Nah, kemudian yang diukur itu adalah yang berada di pipa ini, itu biasanya kita tahan dengan jari. Kemudian yang ini itu menimbulkan bekas, yang B ini menimbulkan bekas. Kemudian yang A ini itu biasanya kita tahan dengan jari tangan. Sehingga yang kita dapat, yang kita ukur dengan mistar ini adalah jarak antara A dan B. Nah, kemudian padahal kita perlu untuk mengurangi dengan permukaan gambut ini. Pengukuran itu harus dimulai dari permukaan gambut, sehingga kita perlu menghitung tinggi pipa yang berada di atas permukaan gambut. Ini penting untuk setiap kali kita mengukur tinggi pipa di atas gambut, karena kita tahu bersama bahwa ini kondisinya hanya sekitar 3 meter, tidak sampai substratum, sehingga kondisinya tidak kokoh. Dia sangat mudah terpengaruh oleh kondisi mekanik maupun subsiden. Sehingga setiap kali pengukuran muka air tanah ini ketinggian dari pipa yang sisa pipa yang berada di atas permukaan tanah itu perlu dihitung, karena setiap kali pengukuran itu biasanya berubah-ubah. Nah, kalau kita sudah tahu jarak A dan B ini, kemudian kita juga tahu P, itu artinya kita mendapatkan tinggi muka air tanah. Itu secara sederhananya demikian Bapak Ibu. Tetapi memang bagi teman-teman yang terbiasa ini tidak susah. Tetapi bagi teman-teman yang belum pernah melakukan ini, biasanya ada pertanyaan, kok serumit ini, ada garis putus-putus dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika seandainya kita melakukan bersama nanti di lapangan, itu sebenarnya sangat mudah. Ini hanya untuk bagaimana saya mengkomunikasikan informasi ini ke adik-adik sekalian. Nah, ini form yang akan kita isi. Yang pertama ada panjang tongkat terukur, kemudian P, ini nanti kita dengan mengentry 77 dan 50, ini data yang asal ini ya. Nanti di Excel itu bisa kita langsung kita langsung membuat rumus 77 kurangi 50 27 cm. Artinya bahwa ada 20 muka air tanah yang kita kedalamannya adalah 27 cm dari permukaan gambut, seperti itu. Jadi ini form yang diisi di lapangan, tetapi di Excel nanti itu kita tambahkan kolom di kanan, itu matnya atau muka air tanahnya. Ya, ada lagi kalimat selamat mengukur muka air tanah. Nah, demikian adik-adik semuanya yang muka air tanah, materi muka air tanah itu kita sudah lakukan. Dan mohon maaf, saya belum merespon pertanyaan, belum membuka pertanyaan karena ada materi selanjutnya yang cukup penting juga, yaitu pengukuran subsiden. Ini cukup mudah dilakukan di lapangan, tetapi yang cukup susah adalah memasangnya, karena ini berupa material besi ya, sehingga kita harus memukul dengan tenaga yang cukup jika kita ketemu yang gambut yang dalam. Ini pengalaman saya di lapangan. Biasanya yang tongkat subsiden yang kita pasang itu biasanya terbuat dari besi atau galvanis bulat dengan ketebalan itu minimal ya 3 mm itu minimal. Karena jika lebih tipis dari itu biasanya ketika dipukul itu langsung bengkok. Jadi makin tebal makin bagus. Kemudian panjangnya di lapangan itu biasanya 6 meter. Tetapi sekali lagi bahwa ini nanti panjangnya juga mengikuti kondisi gambut di lapangan. Karena kalau gambut pendek itu juga sayang juga kalau harus diberikan 6 meter, padahal bisa kita bagi menjadi 2 atau 3 untuk pengukuran subsiden ini. Kemudian dipasang tegak lurus hingga mencapai lapisan substratum pada kedalaman 1 meter ya. Jadi begitu nyampe ke tanah di bawah itu tetap kita hantamkan sampai kira-kira 1 meter lagi
kita pukul-pukul lagi sehingga kondisinya kokoh di gambut tersebut. Kemudian bagian yang berbatasan dengan permukaan gambut itu ditandai berupa cincin besi, itu dilas itu nanti di lapangan. Biasanya juga ditambahkan semen sehingga nanti akan mengeras di bagian cincin tersebut sehingga akan memudahkan, menambah kemudahan untuk monitoring. Kemudian ini syarat-syarat pemasangan seperti standar saja, yaitu telah ditetapkan. Jadi pemasangannya nanti itu kita harus berdiskusi bersama di mananya. Itu juga mempertimbangkan jarak dengan drainase dan tanaman pokok juga itu. Kemudian juga dipasang di daerah yang datar dan tidak berada di tidak ada penghalangnya di dalam gambutnya. Kemudian batasnya itu cukup solid. Jadi ketika kita tahu permukaan gambut itu biasanya lubang-lubang, tapi jangan sampai kayak gitu. Jadi batas antara cincin itu kita buat solid. Nah, kemudian cara pengamatan subsidensi itu biasanya kita lakukan 3 bulan sekali cukup saya kira. 3 bulan atau 6 bulan sekali itu cukup, karena jika kita lakukan sering-sering juga biasanya tidak ada penurunan yang signifikan, apalagi jika gambut tersebut berada dalam kondisi yang baik, artinya basah, sehingga nanti subsidinya biasanya tidak begitu cepat. Nah, kita hanya kita hanya mengukur tingginya, jarak antara cincin di pertama tadi, kondisinya kan tadi cincinnya ada di permukaan gambut ya. Kemudian setelah subsidence atau penurunan gambut tersebut ada selisih nih jarak antara cincin dengan gambut, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya berupa T ini atau tinggi. Ini adalah nilai subsidence dan kita lakukan 4 sisi ya supaya lebih kita mendapatkan data yang cukup, karena biasanya penurunan itu tidak datar juga, tetapi ada yang enggak rata penurunan muka gambut yang nempel di besi tadi biasanya tidak rata, sehingga kita perlu melakukan pengukuran selama 4 kali nempel di gambut tadi. Demikian ini form yang biasanya kita isi, itu pengukuran asumsinya sebulan sekali. Itu dengan menggunakan MISTAR sudah selesai. Demikian materinya cukup pendek untuk subsidence. Kita akan perkuat lagi di lapangan. Jadi selamat mengukur subsidensi. Nah, materi ini ada terakhir ya, pengukuran emisi gas rumah kaca. Saya mencoba sebaik mungkin karena waktunya ternyata mohon maaf kita selesai di 5 menit lagi, tapi masih ada 1 materi terakhir yaitu pengukuran emisi gas rumah kaca. Jadi yang kita pilih nanti itu ada yang kita pakai GC ya pengukurannya, maupun pakai IRGA. Kalau pakai GC kita menggunakan sirin seperti yang di sebelah kiri, tetapi yang akan kita bicarakan dalam materi ini ada pengukuran menggunakan infrared gas analyzer seperti 2 foto samping ini. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah posisi infrared gas analyzer kita. Alasannya dan sebagainya ini bisa nanti saya sharekan. Kemudian ini bagian-bagian kelengkapan dari IRGA tersebut, yaitu sungkup bawah atau polar dan sungkup atas atau hood ya. Ini yang coklat ini, yang bulat coklat abu-abu ini adalah hoodnya. Kemudian yang putih ini adalah polarnya. Diameternya 25 cm. Kemudian gas standar ini di foto yang paling sebelah kanan atas ini. Kemudian termometer, kemudian meteran, kemudian kipas. Nah, yang berada di tengah atas ini adalah soda lime untuk standarisasi juga. Ini adalah skematik dari IRGA ya. Semoga ini bisa memperjelas cara kerja IRGA. Yang pertama adalah kontak IRGA dengan baterai.
kemudian ada tombol on off-nya, baterai IRGA yang sebelah kanan ini juga terhubung dengan laptop sebagai alat untuk kontrol dari IRGA tersebut, kemudian alat juga untuk merecord data dari IRGA. Kemudian juga terhubung dengan chamber melalui 2 selang ya, selang in dan selang out, yang chambernya sebelah kiri bawah ini. Kemudian terhubung, jadi udara yang dialirkan oleh IRGA nanti ada pompanya, dia menghisap udara yang berada di dalam chamber sekaligus mengeluarkan, sehingga ada sirkulasi tertutup. Nah, setiap detik atau setiap waktu yang kita sepakati bersama yang disetting di IRGA, kita akan mendapatkan konsentrasi CO2 secara kontinu dan simultan melalui, dan itu kita rekod semuanya. Kemudian cara pengukuran ini memang tidak mudah untuk diterangkan pada saat ini, tapi materi ini nanti saya akan bagi untuk bisa dibaca. Memang cukup yang intinya bahwa jika adik-adik saya harapkan untuk membaca ini, seandainya jika nanti ada praktek di lapang dengan benar, itu tidak terlalu lama lagi untuk memahami cara kerja dari IRGA tersebut. Nah, kemudian untuk perhitungannya itu nanti juga akan kita tunjukkan. Yang jelas ini adalah ada prinsip konstanta gas, kemudian kemudian nanti ada juga exercise dari Excel yang akan saya bagikan untuk kita bisa latihan menghitung IRGA.